terkait yang permintaan Pak Abraham Samad yang meminta untuk KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak, Tapi saya nggak tanda tangan. Pak Cemas itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan presidensi itu tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata dirubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran di legislatif atau DPR bahwa rencana itu sudah agak lama sebenarnya Undang-Undang KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya bahwa belum berani karena belum dapat lampu hijau dari istana. Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Padahal itu harusnya voting karena ada 2 fraksi yang tidak setuju. Nah, karena prosesnya itu di DPR tetap harus bersama eksekutif, bersama pemerintah pembahasannya. Jika Pak Jokowi tidak setuju, mestinya ada 2 hal yang bisa dilakukan waktu itu. Tidak mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahas bersama DPR. Tapi nyatanya kan dikirim putusan untuk membahas bersama DPR, artinya pemerintah setuju. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan. Loh, tidak tanda tangan itu kan juga konsekuensinya 30 hari langsung sah dan diundangkan di dalam lembaran negara dan berlaku gitu loh. Jadi ya kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan itu ya sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka supaya rakyat seakan-akan terperdaya gitu. Tapi saya kan masih ingat betul gitu loh. Dan konsekuensi berikutnya Pak Jokowi itu bagian dari setuju ketika tes wawasan kebangsaan bagi pegawai-pegawai KPK. Sudah banyak yang menolak dan segala macam, tapi nyatanya setuju. Buktinya apa? Ya lembaga-lembaga di bawahnya setuju, Menpan RB, terus BKN, itu ya setuju juga melakukan tes itu. Termasuk lembaga-lembaga yang lain, itu melakukan tes sebenarnya yang hanya untuk menyingkirkan orang-orang hebat yang selama ini menggawangi KPK. Seperti Novel Baswedan, Harun Ar-Rasyid, dan kawan-kawan. Gitu loh, membiarkan mereka tersingkir gitu. Dan saya meyakininya ya disetujui juga gitu loh. Karena mereka ini beberapa lembaga dan itu juga termasuk diorkestrasi oleh Pak Firly Bahuri waktu Ketua KPK. Jadi saya yakin penyingkiran ini diketahui atau setidaknya dibiarkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi ini sesuatu yang kalau sekarang mengatakan setuju dikembalikan, lah ngapain dulu dirubah? Beliau harus tahu bahwa perubahan undang-undang KPK itu daya rusaknya sangat hebat. Indeks persepsi anti korupsi kita itu kan sangat jatuh terus di bawah 40 setelah undang-undang itu dirubah. 37, 34, kembali lagi 34. Ya, kayak gitu itu kan ini daya rusaknya perubahan undang-undang KPK yang disetujui zaman Pak Jokowi. Diinisiasi zaman Pak Jokowi gitu. Meskipun tidak tanda tangan, sekali lagi kan itu hanya suatu yang seperti membodohi kita semua gitu loh. Jadi kalau memang sekarang ini mau memperbaiki keadaan, ya dikembalikan pada undang-undang lama. Dan Pak Jokowi harus memberitahukan kepada Pak Prabowo gitu, bahwa itu sebaiknya dikembalikan undang-undang lama dalam bentuk perpu aja, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Sehingga kembali ke undang-undang yang lama begitu. Karena dulu Pak
SBY juga pernah membuat perpu untuk pengembalian sistem pilkada langsung. Dari tadinya setujui DPR RI tidak langsung, kemudian karena rame-rame membuat perpu yang mengembalikan ke undang-undang lama. Nah sekarang Pak Prabowo mestinya langsung menetapkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan kepada undang-undang KPK yang lama. Sederhana. Kalau toh nanti berkaitan dengan pegawai, ya toh sudah jadi ASN udah, dan kembalikan tes wawasan kebangsaan itu dianggap tidak ada, nyatanya salah, sudah dipersoalkan di mana-mana, ombudsman juga bahwa itu salah, maka harus dikembalikan lagi 57 orang itu atau siapapun yang dari 57 itu dikembalikan kepada KPK untuk kembali menjadi penyidik KPK, Novel Baswedan, Yudi Purnomo dan kawan-kawannya dikembalikan. Berikutnya adalah untuk memperbaiki pemberantasan korupsi kita dengan cara mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau DPR juga nggak jelas-jelas juga, maka Pak Prabowo harus menyatakan perpu juga peraturan pemerintah mengganti undang-undang untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi hanya dengan itu bahwa pemberantasan korupsi kita bagus. Tidak cukup dengan mengembalikan undang-undang KPK lama, tapi juga harus dibarengi pengesahan undang-undang perampasan aset. Karena kalau koruptor ini tidak dimiskinkan, tidak akan takut gitu. Maka tata kelola pemerintahan kita akan tidak pernah baik dan banyak kemungkinan banyak celah untuk korupsi lagi gitu. Masih. Tahu Mbak Via di perjalanan bahwa Cak Nun itu mengalami miskomunikasi dengan Indonesia. Jadi saya ini sejak tanggal 22 Mei 1998, sehari setelah Soeharto turun, saya turunkan. Saya mengambil jarak dari Republik Indonesia supaya saya mendapatkan pemahaman baru terhadap Indonesia. Karena saya banyak tidak paham. Terutama reformasi saya tinggalkan karena saya tidak paham. Ternyata teman-teman saya adalah Soeharto kecil yang ingin menjadi Soeharto juga gitu ya. Satu. Nah, miskomunikasi saya itu kemudian berlangsung sampai 21 tahun sampai sekarang ini kan. Oleh karena itu saya beruntung sebelum tadi kita forum sekarang, saya diajak masuk dan saya ngobrol panjang sama Bang Novel Baswedan dan saya merasa selama ini saya hanya halo-halo dari jauh dengan Republik Indonesia, tapi saya tadi bertatapan wajah langsung, ini loh semuanya wajah Indonesia. Gitu. Ini saya mencoba mengkompatibelkan diri saya dengan Indonesia. Nah, kemudian ketika saya ketemu sama Mas Novel, teman Pak Busro, Bang Samad dan semuanya, akhirnya saya merasa, oh memang Indonesia ini harus ditolong. Indonesia ini harus dielaborasi, harus dirumuskan bersama-sama, kemudian kita harus punya strategi ke depan, yang instan apa, yang jangka menengah apa, yang jangka panjang apa, harus kita rumuskan dengan baik. Kalau diibaratkan bis umpamanya, Indonesia ini masalahnya ada pada supirnya atau pada kondekturnya yang ngentit duit terus, ataukah pada kernetnya yang kalau ngasih kode kepada supirnya itu dikeliru-kelirukan supaya nabrak-nabrak belakangnya, ataukah mesinnya yang rusak, atau sasisnya yang nggak benar, atau seluruh struktur bis ini memang harus direvolusi habis-habisan, atau ganti bis saja gitu. Nah itu pertanyaan pertama. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita ke KPK. KPK ini kalau diibaratkan ada dua kesebelasan. Satu, kesebelasan anti korupsi melawan kesebelasan korupsi kan gitu kan. Oke. Ini ada kejadian aneh. Loh ini sesama kesebelasan anti korupsi kok ada yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri ya, kok enggak, mestinya kan di sana gawangnya. Ini kok memasukkan ke gawangnya sendiri. Jadi KPK kegulan, hukum kegulan, moralitas kegulan gitu loh. Ini ada apa ini? Loh kok malah ada yang disiram air keras oleh pemain anti korupsi sendiri gitu loh. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ini siapa? Ini yang salah ini kesebelasannya enggak benar milik kesebelasan. Artinya kita lihat di perundang-undangan ini meletakkan KPK ini sebagai fungsi apa di dalam institusi pemberantasan korupsi. Nanti kita ngomong apakah dia ini institusi negara ataukah pemerintah. Dia ini ad hoc ataukah independen ya.
Kalau ad hoc, menurut Pak Samad, menurut Mas Busro, atau menurut teman-teman yang lain dari KPK, kalau ad hoc itu kan soal pembagian tugas di dalam jenis korupsi atau wilayahnya. Tapi kalau independen berarti ini adalah gerakan rakyat di dalam bentuk negara dan otoritas negara. Jadi KPK bukan alat pemerintah. KPK ketuanya tidak bisa dilantik oleh kepala pemerintahan. Karena KPK tugas nomor 1 adalah mengawasi kepala pemerintahan, kan begitu? Kira-kira, ini nanti kita omongkan bareng-bareng. Kalau ini tidak kita ketemukan, kita pasti akan nanti makin banyak gawang nanti. Sepak bolanya tidak hanya 2 gawang, lama-lama bisa gak gawang dewe-dewe, dilebokno dewe-dewe, kan begitu. Jadi ini kita harus cari cari semacam simbolisme yang tepat. Apa yang terjadi sehingga kok ada Mas Novel Nasir dan ternyata bukan hanya beliau, menurut Mbak Najwa sudah ada 115 orang, 115 orang yang mengalami hal yang sama dengan jenis penderitaan yang berbeda tetapi dizalimi seperti beliau ini. Nah, ini berarti urusannya adalah kalau gitu game plan-nya ya nggak benar nih. Kalau gitu ini sepak bolanya aturannya nggak benar nih. Berarti harus ada sidang PSSI kan begitu. Ya tapi PSSI-nya terlibat semua nih ketuanya kan begitu. Jadi susah juga ya. Jadi ini terus gimana tuh? Oh kalau ini lapangan milik siapa? Jangan-jangan pemilik lapangannya pesen skor ini. Kan begitu. Jangan-jangan skor yang terjadi antara kesebelasan korupsi dan kesebelasan anti korupsi itu diatur oleh sponsor-sponsor di belakang kesebelasan itu maupun oleh pemilik lapangan. Sepak bola aja untuk taruhan, untuk atur skor. Sekarang ini di Indonesia, terawih saja untuk taruhan. 23 rakaat apa 11 rakaat, ayo 10.000 gitu kan. Oke. Suratnya apa? Li'ila, Alam Nasro, taruhan gitu. Oh iya Mas, sekarang lo ya gimana? Apa yang tidak judi hidup ini dijadikan wong sekarang motor lewat ganjil genap. Judi juga kok, apa aja kok gitu ya. Oke, saya jawab gini. Oke, sekarang dari simbolisme ini kita kembali. Jadi ternyata sekarang gini, ada 2 hal. Yang pertama gini, ini saya bertemu dengan Indonesia yang sejati. Saya bertemu dengan pejuang-pejuang masa depan Indonesia. Anak-anak muda KPK yang bahasa Jawanya toh nyowo. Bahasa Jawanya bertaruh nyawa mereka. Untuk memperjuangkan keadilan hukum, untuk memperjuangkan kebersihan negara dari korupsi, kan gitu. Dan anak-anak muda KPK ini menurut saya orang-orang yang saya doakan mudah-mudahan Anda diberi Tuhan 3 macam perlindungan. 1, perlindungan intelijen, artinya Anda punya ilmu untuk kemarin punya pengalaman digerebek, digini-giniin sama ininya dimatiin, ininya disabotage segala macam ya Anda ada gangguan. Anda harus lebih pintar, Anda mendapatkan perlindungan ilmu dan intelijen pada diri Anda sendiri. Nomor 2, perlindungan kultural. Sehingga Anda punya kontak dengan teman-teman anak-anak muda di mana-mana yang sama-sama anti korupsi. Yang nomor 3, Anda harus punya perlindungan spiritual, Anda harus punya wiritan lah. Supaya Anda tidak mudah ditembak, tidak mudah disiram air keras, mudah-mudahan nanti kalau ada yang nembak Anda, malaikat menunggangi pelurunya dan begitu sampai ke Anda jadi duit, kan gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin karena di negara ini Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Orang Indonesia kenapa kuat, kenapa hebat? Karena tidak ada pelindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak ngancam kepada penduduknya, begitu. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri, ya toh. Jadi mereka sangat luar biasa. Beda dengan orang Jepang, polisinya baik, negara melindungi, akhirnya mereka jadi manja, jadi tidak tangguh. Jadi kalau soal berkelahi, kalau misalnya bangsa Indonesia ketemu sama bangsa Cina, bangsa Inggris, bangsa Amerika di sebuah lapangan besar, itu kalau mau berkelahi, jangan coba-coba pandang matanya orang Indonesia. Oh, Pak, aku anti duit, kalau macam-macam tak tunjuk temen kan, gitu kan. Jadi orang Indonesia ada dahsyat gitu ya. Oke, jadi teman-teman KPK harus punya perlindungan, Saya tidak mengatakan saya adalah orang yang gimana-gimana, tapi saya hidup ini tanpa perlindungan, tanpa karier, tanpa sponsor, tanpa jabatan, tanpa profesi, tanpa identitas, tanpa apapun. Saya 66 hidup,
Dan keajaiban yang paling besar yang saya terima dari Tuhan adalah ada wanita cantik yang mau-maunya jadi istri saya. Itu bagi saya kalau tidak karena keajaiban Tuhan, itu tidak terjadi. Karena kalau normal, siapa yang mau kawin sama saya? Kerjaannya tidak jelas, gitu, ngomongnya ngawur, gitu, dan seterusnya, tidak, ilmunya jelas, kiai enggak, ustadz juga cocok, sapi turut lah. Oke. Jadi Mas, teman-teman saya doakan, teman-teman habis ini, nanti saya bertanya kepada Anda semua yang hadir sekarang. Tapi sebelum saya tanya kepada Anda, perlindungan kepada teman-teman ini harus dipastikan. Harus, kalau bahasa Jawanya punya rangkepan Mas. Jangan hanya pakai kaos, pakai juga baju. Jangan pakai baju tok, pakai rompi juga. Kalau bisa pakai jaket juga, kalau bisa pakai mantel juga. Artinya ada berbagai macam lapis perlindungan hidup Anda. Karena semua penguasa sebenarnya tidak berkuasa atas Anda. Yang berkuasa atas Anda ada yang lebih tinggi. Gitu ya. Anda kan tidak bisa menjadwal kencing Anda jam berapa hari ini. Anda nge-grab nggak bisa tahu laku berapa hari ini, kan begitu. Jadi ada yang berkuasa. Jadi teman-teman KPK saya doakan, saya temani Anda. Dan mulai hari ini kita semua akan menemani teman-teman KPK untuk memperjuangkan kebersihan Indonesia. Oke. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda ini mendukung KPK hari ini atau seterusnya? Seminggu, 2 minggu atau setahun, 2 tahun? Setahun, 2 tahun apa 10 tahun, 20 tahun? Seterusnya? Kuat, benar? Serius loh Mas. Sebab saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, hei saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Itu ya Mas, itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Nah, buruhnya melamar untuk ketemu bos. Kan begitu. Nah, kalau sudah melamar saya tidak bisa, namanya tamu harus kita hormati. Tapi saya bilang Tuhan kalau memang tidak baik ya tidak usah datang, bagaimana caranya lah kamu lah. Sampean kan tahu segala macam dan punya cara banyak sekali lah. Kalau memang tidak baik tidak usah ketemu gitu. Akhirnya tidak ketemu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun saya sudah ya tidak apa-apa. Jam 5 ya oke, jam 5, jam 10 oke, jam 10. Hari ini oke, tangsi oke, saya oke sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kan saya tahu ini malaikat Jibril mesa-mesa malah kayak guys, sarar guys kan gitu ya. Oke. Terakhir sekali Mas. Kalau Anda memang Anda berjuang lama, ini KPK ini pintu saja menurut saya. Karena Anda harus akan melakukan perjuangan yang sangat kompleks, sangat menyeluruh, dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau Anda benar-benar kumpul di sini setiap 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali. Oh, belum tentu. Atau setiap bulan sekali. 3 bulan bisa ya, oke. Kalau sebulan sekali jadi KC nanti. Saya kira harus ada yang dirumuskan dari teman-teman di sini. Saya kira ini bukan publik abstrak, Anda harus jadi konkret. Jadi kalau perlu KPK minta Anda tolong kasih 1-2 kalimat, Anda setorkan ke sini. Terus nanti ada timnya di sini untuk merumuskan semuanya. Ini harus menjadi pintu masuk. Perjuangan Novel Baswedan, perjuangan para penyidik KPK, perjuangan kaum muda di KPK harus merupakan pelopor dari berubahnya Indonesia secara menyeluruh di masa depan. Kira-kira seperti itu. Dan itu harus didukung oleh Anda semua yang datang ke sini. Kalau tidak didukung oleh Anda juga tidak berani kita. Kan gitu. Nah, saya kerjanya apa? Silakan ngomong sama saya nggak ngerti harus ngerjain apa. Saya ini generasi old di zaman now. Jadi saya sudah miskomunikasi, saya sudah nggak ngerti persis apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi saya mencintai Anda semua, saya mencintai Republik Indonesia, sudah diizinkan oleh istri saya untuk melakukan apa saja yang sifatnya kebaikan, kedamaian, kegembiraan, dan kelimpahan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Meskipun saya nyumbangnya cuma 1 titik, 2 titik, 1 cc, 2 cc, tapi I will do it because I love you all, seluruh Indonesia. Ya.